Siapa yang menurut gua pemain paling jelek? Ya gua jadi ngelihat kayak Rooney sih. Bener juga Gitu loh, ya, Rooney bener. zaman dulu berani fight, Iya. berani body, berani kejar, berani gulat, berani apa. Jadi gua ngelihat menurut gua smart decision. Nah, tapi ini kalau kita ngomongin taktik ya. Mm-mm. Ini benar-benar menurut gua brilliant taktik. Ini yang banyak orang mungkin nggak lihat. Kita lebih taktis sedikit ya. Strateginya MU cuma satu. Ya, gue cuma berharap udahlah. Jangan jadi timnas STY. Gitu. Gue Oke, nggak betul. apa-apa Nggak dengan usah balik ke STY, tapi mantan nggak ya. usah seakan-akan kayak STY ini gitu loh. Oke, kembali lagi di Setan Merah Sampai Mati. Hari ini kembali lagi ada Martin. Cia. I'm back. I'm back, cia. Sudah bisa menemani kita lagi dan hari ini kita akan membahas minggu yang menyenangkan. Karena kita baru saja menggoreng burung bangau. Kita sate burung bangaunya Di kandangnya sendiri. di kandangnya sendiri setelah lebih dari hampir 10 tahun katanya lebih. ya. Terakhir katanya 2016 ya kalau nggak salah. Mm-mm. Ya ini happy, jadi hopefully episode ini bakal happy-happy juga ya. Tapi sebelum kita mulai nih teman-teman, ada yang baru. Sekarang kita punya jersey away MU. Menurut gue ini jersey away yang paling bagus bertahun-tahun. Dan ini bukan gue yang beli ya, FYI. Kita memang nggak mau keluarin modal gitu. Berharap sponsor. Berharap sponsor terus. Nah, ini yang sponsorin adalah Calvin Yustian dari Lebah Biru, teman kita gitu ya. Jadi dia beli di Megastore, habis itu dia beliin kita karena dia mau support kita lah. Nah, jadi buat teman-teman yang lain kalau mau kasih-kasih mungkin art atau apa merch atau apa juga boleh. Nanti mungkin lama-lama kita bikin rak di sini. Iya. Kumpulan gitu ya nanti Kumpulan ya. gitu ya. Jadinya makin lama kita makin kelihatan fans MU gitu ya. Ini by the way adalah pertama kalinya gue punya jersey MU yang Oke, original. ya. Meskipun gue nggak berencana pakai, gue jadiin props aja di sini gitu ya. Karena gue nggak pernah beli sama sekali loh. Tapi ini bagus sih, klasik kan, yang Iya, zaman-zaman Cantona gitu Adidasnya ya. juga Adidas yang ini kan. Jadi menurut gue oke banget sih secara desain. Sebenarnya pengen beli juga, tapi keburu dibeliin. Ya, Jadi, bagus lah. Berkat. Gitu. Jadi ya oke lah jersey MU. Ya alasannya gue nggak pernah beli jersey MU by the way. Karena nggak mau ngasih duit aja ke Glazer. Jadi Intinya gitu iya, ya. intinya itu. Jadi satu-satunya duit yang mereka dapat dari gue adalah subscription video. Nonton mereka punya video semua Iya, ya. udah itu doang. Jadi itu pun kan nggak langsung ke mereka gitu ya. Oke. Jadi ya udahlah. Jadinya gue nggak berasa gue mensupport Glazer. Ya tapi dengan kita bikin media kayak gini sebenarnya kita secara nggak langsung support juga. Iya sih. Kan setan merah juga. Iya, ya udah. Kita ngomongin minggu ini, Tin. Apa Boleh. kabar? Gimana rasanya menjadi fans MU? Gimana ya? Happy bener ya. Hari ini hari apa, Sam? Hari Maguire. Gila sih. 2-1. Terus ya early banget sama dan Lumayan belakang. Iyalah, lumayan belakang lah. Lumayan lah. Happy lah. Udahlah seminggu ini fans MU keluar semua lah dari gua. Pasti dah. Tapi yang fatalnya Liverpool kalah 4 kali berturut-turut. Gue udah bilang kan takutnya ngamuk. Ternyata belum ngamuk juga. Betul. Dan balik lagi, media nggak ada yang sekejam Iya. Sekejam. MU. Itulah ya. Double standard di mana-mana. Tapi nggak apa-apa. Kita nikmati saja kesedihannya fans Liverpool. Yes. Ya jarang-jarang lah. Gitu ya kayak setelah gue pikir-pikir ya memang gue agak delusional ya sebagai fans MU. Gue tetap merasa MU di atas Liverpool gitu. Tapi makin sekarang gue makin merasa ya juga ya Liverpool tuh sebenarnya udah jauh di atas kita ya dari zaman Alisson, Van Dijk, Betul. Salah, Mane gitu ya. Hari ini hopefully kita bisa kejar MU by the way. Cuman beda 3 poin. Betul, tapi emang posisinya jauh nih ya. Padahal cuma beda 3 poin ya. Iya.
Beda 6 poin sama Arsenal. Arsenal ya. Kalau minggu pertama kita menang, Ya, kita balik cuma beda lagi. 3 poin. Sama loh. 3. Ini beda 3 3, poin ya. betul. Kan dia kurang 3 poin, kita tambah 3 poin sama, Oh, Pak. sama ya. Iya. Oh, harusnya ya? Enggak dong. 3. Enggak, 3 ya. Iya. Jadi kita cuma beda 3 poin sama Arsenal yang katanya having the best season. Yes, pas MU menang banyak yang DM. Terima kasih udah memberikan Arsenal Iya. top position. Betul. Tapi ya nggak apa-apa. Menurut gue ini terbuka. Persaingan jadi terbuka, tapi ujung-ujungnya sih gue rasa tetap City sih. Iya, City balik ya perform ya. Iya, Haaland-nya lah. Haaland emang manusia robot, Iya. terus mereka lebih pede sekarang si Donnarumma ya. Iya. Gila banget sih clean sheet mulu. Ya. Oke, kita bahas pertandingan ya. Boleh, yuk. Siapa yang menurut gua pemain paling jelek? Tunggu, dari line up dulu kita. Line up dulu, boleh. Kaget kan lumayan. Ya nggak sih, dengan Kunya langsung starting. Ya. Gua sih kalau sekarang gua sih kagak kaget lagi gitu ya. Mungkin gua selalu lebih kaget kalau lihat line up timnas gitu. Oh. Kalau lihat line up MU kayaknya ya udahlah dinikmati saja gitu ya. Kunya jadi striker, nggak ada Sesko, ya tapi ya sudah juga lah. Maksudnya Mount juga lagi perform, Betul. ya Kunya juga not bad. Jadi gue merasa itu dinamika aja, maksudnya ya giliran aja gitu. Cuman yang gue happy langsung lihat adalah Lamens Betul. main, gue udah langsung Tenang banget ya. Iya. Beda banget ya. Beda lah. Meskipun memang kemarin ada 2 kali Gakpo hit post ya. 3 sebenarnya, 3 sama ya. satu lagi Sundul ya kalau yang diinin Luke Shaw. Tapi yang ada by one ada apa? Pede ya jadinya ya. Maksudnya pede. lu dengan kayak gitu aja back-backnya juga jadi ya udah. Ya. Ada satu peluangnya salah. Itu kalau Onana pasti dia diem. Terlepas dari salah, gue tahu dia mau Trivela gitu ya, mau ke sini. Tapi menurut gue positioningnya karena dia maju, jadi orang ketutup kan. Jadi gue ngelihatnya itu sih, jadi lebih tenang. Ya udahlah, menurut gue ini udah sampai akhir musim seenggaknya Lamens akan main terus lah ya. Terus menurut gue. Tapi Dalo kemarin akhirnya starting lagi ya. Ya, anjing sih bener. Tapi mungkin dia si Amorim mulai maksudnya oke, si Dorgu masih belum bisa dipercayain kayak itu. Jadi Dalo itu ada bagusnya. Untuk attacking. 5 menit terakhir. 5 menit terakhir doang. Ya. Tapi di awal-awal itu berkali-kali buang bola dari kotak penalti, buang bola ke lawan. Gitu loh. Ada satu dia yang tiang kalau nggak salah yang it's either yang tiang si Gakpo atau yang Isak one on one. Ya, yang Isak itu kayaknya. tuh gara-gara dia ngumpan ke Mason Mount, lambung kejauhan. Asal Ngasal umpan. Gitu loh. Jadi gue bilang, wah ini benar-benar. Dan waktu gol Gakpo, kalau lo lihat itu diem doang tuh. Jadi De Ligt jaga belakang, harusnya jadinya De Ligt jaga depan karena dia cuma diem doang. Jadi gue bilang nih pemain, waduh kacau. Jadi lepas ya. Bener-bener kacau sih. Yang kedua yang jelek menurut gue, Bruno lagi-lagi off ya. Off Position. Main bolanya kerebut terus sampai segala macam, tapi Bruno is Bruno. 1 assist yang menurut gue luar biasa. Itu kalau katanya Roy Keane 99% pemain pasti kontrol. Betul. Dia first time loh bola. Kelihatan gampang tapi susah. Kita yang main bola kita tahu. Iya, benar. Itu first time pakai pinggir dengan arah yang menurut gue pas banget. Iya, di situ ada 3 kesana. pemain. Maksud gue kalau dia ke pelanan ya dia harus pas di situ. Jadi menurut gue ya itulah Bruno ininya, tapi ya tetap harus ada Bruno karena dia selalu deliver moment of magic. Betul. Padahal udah menit-menit segitu dia sebenarnya udah kelihatan capek banget. Udah capek banget. Nah, ini ada yang bagus nih. Nah, pertama kalinya Bruno diganti. Yes. Ini pertama kalinya Bruno diganti. Jadi di situ gue melihat Amorim tuh nggak pilih kasih gitu ya. Jadi Amorim ganti Bruno karena udah kecapean banget. Ini juga pertama kalinya gue ngeliat Bruno kehabisan bensin. Iya, gitu. Biasanya mah lari terus aja. Gitu. Jadi diganti, jadi gue ngeliat itu berarti fair. Sebenarnya mainnya juga memang ya nggak terlalu bagus. Karena emang masih position dia sebagai banyak gitu hilang bola di dia juga gitu. Jadi gue melihat wah keren nih, keren. Nah, yang ketiga menurut gue yang lumayan jelek Sesko. Ya. Dimainin di terakhir bola banyak hilang, maksudnya
kontrol bolanya udah jauh lebih bagus daripada Højlund, tapi karena standar kita meningkat terus nih. Kemarin kita Sayang bisa lah kontrol gitu. aja kayak Højlund nggak apa-apa. Nggak kayak Sekarang udah Højlund, bagus tapi habis itu tapi harus lebih decision-nya ini lagi. ya. Decision-nya banyak ngoper Benar. ke lawan juga. Cuman aerial fight-nya masih oke ya Betul. lawan Van Dijk. Itunya masih aman. Jadi ya ini yang gue bilang standar kita meningkat. Jadinya yang kayak begini kita udah bilangnya adalah jelek performanya betul. gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingin dulu ya ini bagus banget. Itu karena kita lihat dari awal si Kunya dapat bola dia bisa holding segala macam juga itu sih. menurut gua underrated banget. Nggak banyak pemain bisa Yang bisa kayak gitu ya, keep dengan gitu mental ya. kayak begitu. Jadi gua benar-benar appreciate Kunya sih meskipun masih 0 gol, 0 assist. Tapi contribute lah ya. Ya gua jadi ngelihat kayak Rooney sih. Bener juga Gitu loh, ya. Rooney Bener. zaman dulu berani fight, berani body, berani kejar, berani gulat, berani apa. Jadi gua ngelihat itu. Dan sebenarnya kalau lu tanya gua ngelihat ini Kunya ini nanti bisa kalau Bruno udah nggak main sebenarnya bisa jadi Turunkan. Iya ganti ya. bisa jadi faktor X-nya nih Bruno-nya Benar. lagi gitu. Jadi gua overall I'm very happy. Mason Mount juga waktu dimainin lumayan oke dan Amorim making a wise decision dengan ganti Casemiro dan Ahmad yang kartu kuning. Jangan Ya. sampai Bahaya. bahaya kan. Apalagi Kase. Betul. Jadi Sebenarnya Amat masih aman sih, cuman ya udahlah. ya, kartu kuningnya juga harusnya nggak kartu kuning Iya tuh Ahmad sih. gitu ya. Jadi menurut gua smart decision. Nah, tapi ini kalau kita ngomongin taktik ya. Mm-mm. Ini benar-benar menurut gua brilliant taktik. Jadi entah kenapa Arne Slot bikin komen, kita ngeliatin Sesko main terus tapi tiba-tiba Sesko nggak dimainin. Salah sendiri. Ini klub-klub banyak nih yang kayak begini. Dah, lu ngatur line up tim Benar, lawan anjir ya. Tapi habis itu pas Amorim di interview dia bilang, itu Konate sama Van Dijk kerjanya adalah main bola atas pasti menang. Jadi Betul. kita harus berikan dia yang berbeda. Nah, apa yang berbeda? Ini yang banyak orang mungkin nggak lihat. Kita lebih taktis sedikit ya. Strateginya MU cuma satu. Main bola lambung, biarin Van Dijk sama Konate menang, habis itu reboundnya semuanya udah nunggu. Bener. Jadi kalau lu lihat itu 5 pemain depannya itu semuanya ke tengah. Langsung kerubunin ya. Kerubunin tengah supaya apa? Second bola itu selalu dapat. Itu gol pertama kayak gitu, gol kedua ada kayak gitunya sebelum corner. Jadi cuman pakai satu strategi itu aja. Kalau kita mainin Sesko pasti akan flick on. Betul. Nunggu Bumo atau Kunya lari. lari. Overlap. Nah, kalau ini enggak semuanya. Jadi Bumonya udah tahu dia pasti kalah, dia cuma mundur. Bolanya dari Van Dijk. Tapi dia balik, udah siap abis itu. semua siap. Gitu. Jadi menurut gue cuma satu itu aja bisa mengubah pertandingan. Jadi kalau lu tanya gue apakah Amorim dablek dan ini enggak juga. Gitu loh. Jadi dia merubah ininya dengan menurut gue lebih bagus. Nah, satunya lagi adalah kita main bagus dan kita golin. Itu dia, gol awal. Betul. Dan Biasanya enggak. berapa? 60 detikan doang ya? Iya, 63 detik. Biasanya kita main bagus tapi kita nggak Nggak golin. golin. Habis itu frustasi kena mental mampu sendiri gitu ya. Betul. Jadi ini yang menurut gua oke banget dan ya semenjak itu menurut gua dan kerennya ya, ini ada satu kerennya lagi adalah kita nahannya lumayan oke. Meskipun Yes. di menit ke-60 ke atas itu lumayan Agak panik, goyah-goyah panik, dikit. dakdikdukder. Tapi menurut gua oke banget. Nah, ada yang lebih keren lagi. Apa tuh? Biasanya habis kita kejebolan crumble. Ini kita bisa golin lagi. Itu mentalitas menurut gua berbeda. Balik banget. lah. Iya, berbeda Udah nggak- banget gitu loh. Jadi ini gua nggak tahu ya apakah gua mau iniin Lamens karena Lamens jadi orang Jadi semua lebih tenang. semua, jadi lebih ini atau gimana, tapi I think ya minggu ini spot on aja. Betul sih. Semuanya spot on. Karena emang Bruno bukan tipe motivator ke teman-teman. Bukan. Tapi yang lain udah naik sendiri. Naik sendiri ya. Jadi itu ya Maguire mungkin juga membawa ininya ya, experience-nya. Mungkin ada luck ya, karena satu bisa gol cepat. Ya meskipun amat direct pasnya cepat bagus ke Bemo, menurut gua karena nggak Alisson juga. Betul? Ada benernya juga. Ya. Tapi ya itu semuanya. Benar. Tapi ya yang keren sih menurut gua Bumo sih. Bumo. Maksudnya itu kan dia habis jatuh tuh. Dia habis jatuh, dia langsung lari bangun, langsung bangun dan Langsung lari. bangun dan lari bisa lewatin semua pemainnya. Van Dijk, Konate di outrun sama Ya dia. benar. Amat umpan kaki kirinya mantep banget. Udah habis itu one touch. Dan kalau lu sadarin selebrasi golnya salah setiap golin ke MU. Oh gitu. Oh.
Tapi emang deg-degan sih. Karena biasa kalau Liverpool lawan MU salah pasti golin. Pasti golin. Kemarin ya lagi salah aja dia. Oh. Sorry Sam. Ya sebenarnya kalau mau dilihat kemarin yang bahaya itu ya Gravenberch, Ekitike sebenarnya pas dia Wah dimasukin. gila Ekitike sih. Habis dimasukin rada deg-degan tuh, tiba-tiba langsung shoot. Gue masih bingung sih kenapa si Slot maksain Isak main duluan. Money. Ya. Udah keluar duit gede ya udah. Masa main. nggak ini ya? Iya, jadi menurut gue itu. Dan yang bikin happy ada satu lagi. Sebelum tanding kan di-compare banget tuh. Bruno sama Florian Wirtz. Habis. Siapa yang akan menciptakan assist duluan? Ternyata Bruno. Ya gitu deh. Dan Happy satu banget ya udah. yang ini adalah pas di interview ada yang tim MU, gue lupa siapa, either Maguire atau De Ligt bilang memang kita udah tahu kok mereka punya kelemahan di back sayap. Gitu. Makanya kalau lu lihat Ahmad Bumo double down Kerkes, Betul. mampus itu Kerkes. Kerkes waktu main di mana sebelumnya dia? Bournemouth ya. Itu tuh dia selalu di depan. Nggak balik ya? Semenjak Liverpool ini ada heat mapnya tuh di belakang terus gitu. Jadi nggak jelas juga. Oh, seharusnya dia tipe ofensif tapi ditaruh. Tapi Karena ya Frimpong lawannya ya. enggak Frimpongnya Frimpong cedera. kan. Oh, sebelasan iya betul. Karenanya simple karena Bumo amat di situ. 1 lawan 2 basically nggak berani Benar sih. maju juga dia. Iya sih. Gitu. Jadi Bumo ini jadi bingung yang jaga ini harus Van Dijk apa Kerkesnya. Gitu. Tambah ya tengahnya gua nggak bilang kita menang tapi tengahnya kita menang second ball. Ngomongin tengah nih. Kayak yang kemarin tadi kita sempat bahas dikit lah. MU tidak sepres itu. Karena kalau dia press Habis. berarti si Amorim ya oke lah gue akuin deh untuk dia sama si tanding lawan Liverpool ini dia lebih pragmatis. Ya. Gua sih nggak peduli ya. Tetap aja yang penting menang. Yang penting menang ya di 3 sekarang poin. ini. Iya, yang penting menang. Gitu nggak usah gaya-gaya dulu gitu. Karena Betul. gue ngeliat nih peluangnya terbuka besar banget. Maksudnya terlepas dari kita sejelek itu, kita ini 8 pertandingan udah lawan Arsenal, lawan Chelsea, lawan City, lawan Yes. Liverpool loh. Lawan Liverpool sama lawan Arsenal atau lawan ini kita di kandang lawan lagi. Jadi menurut gue peluangnya kita sih lumayan ini ya. Abis ini kita lawan Brighton. Kita bener. suka kalah juga nih lawan Brighton. Hopefully ini bisa menang 3 Iya. kali beruntun. Gitu. Kalau 5 kali beruntun tuh yang Si Kribo Gondrong potong kan. rambut akhirnya. Gitu. Kasian dia gila udah penuh banget rambutnya. Tapi ya gue ngelihatnya ini we are on the right direction. Yes. Cuman menurut gue harus agak pragmatis memang. Gitu. Sebenarnya ini Amorim mengganti dia punya ini kok Skema ya. skemanya. Jadi waktu kita bertahan itu 2 striker actually. Kunya Membumo. Bener. Maunya turun ke Maunya bawah turun. jadi bertiga. Untung maunya rajin. Jadi 5-3-2 sebenarnya. Kalau Maunya dulu rajin. biasa 5-4-1 Iya. gitu kan. Nah ini menurut gua secara taktik jalan banget. Cuman ya itu lemahnya kembali lagi di sisi kiri. Ya makanya gua nih ngelihat orang-orang pada bilang aduh kurang tengah. Enggak. Kurang back sayap. Gua tuh ya benar-benar memimpikan MU beli Antoine Semenyo. Gila itu pemain tuh lu bayangin ya. Kalau di sini Ahmad Bumo, di sini Semenyo. punya Semenyo. Waduh, itu kalau nggak salah Evra baru nge-tweet itu. Oh iya. Dia bilang itu namanya unfair dia bilang. Tapi kemarin kan udah hampir. Hampir Maksudnya katanya. iya. Kayak gajinya aja gitu. Gajinya, Gajinya nggak ini. Tapi Mungkin bisa dikejar lagi Januari. Januari ya mungkin ya. Premier League proven, skill mantap. Mungkin Dorgu jadi cadangannya dia, ya Dalot jadi ini anjing sih Dalot. Gue sering nonton Dalot anjing. Dan bentar lagi Martinez harusnya ini Iya, fit iya, ya. iya. Jadi ya hopefully momentum ini bisa dijaga. Satu lagi yang bagus tau gak siapa? Yoro. Ya. Waktu masuk tuh semua bola di Gila sih. ini. Habis itu semua bola nggak ada yang lewat sama dia. Gitu. Jadi ya gue ngeliat ya kembali lagi ya fans MU nih ya. Mainin Yoro salah, nggak mainin Yoro salah, benar, gitu benar. loh. Jadi yang ini kan di Serba ininya salah. nggak mainin Yoro sama Mainu. Mainu. Gitu kan. Kayak, ya udahlah, Yoro Mainu Sesko itu masih umur 20-an. Iya kayak, sih, santai aja sih. santai Nggak aja. perlu reguler main iya, terus. gitu loh. Biarin aja gitu loh. Nggak usah terlalu kayak lu lebih jago dari Amorim aja gitu loh. Jadi gue kembali lagi kalau gue sih tetap percaya aja. Cuman gue butuh apakah butuh permainan siapa sih sekarang yang permainannya bagus di Liga Inggris? Betul, City aja ya.
ya even City pun menurut gua tetap ngandelin Haaland. Haaland gitu. Nggak ada yang sampai gimana banget. Gue bilang ya udah di Premier League itu kan do or die. Kalau lu nggak dibunuh ya lu harus bunuh orang gitu kan. Yep. Jadi buat gua hasil aja lah, udah main pragmatis. Yang penting masuk Liga Champion. Yes. Syukur-syukur bisa juara 3, juara 2. Ya kalau juara 1 sih kita Ya hoki banget. iya, Ya seneng banget. senang banget gitu ya. Tapi itu yang gua harapkan terjadi sih. Ya. Gitu. Berarti next kita lawan Brighton ya. Abis Brighton, Nottingham yang lagi Lagi ombang-ambing abis si itu Ange Spurs. dipecat kan. Spurs. Jadi gue ngeliat 3 pertandingan ke depan sih kita bisa Bisa sih, harusnya bisa sangat dapat bisa poin ya. bersaing. Gitu. Oke, tapi by the way, Hmm. ini kan udah Champions, udah lewat kemarin. Rashford lagi bagus ya ternyata ya. Ya kembali lagi ya, orang kalau happy mungkin lebih ini ya. Mungkin tekanannya juga di sana ya. Ya. Makanya mau sebarka pun tekanannya nggak Segila MU. menurut gua. Jadi ya udahlah, biarin dia berkembang. Gua sih udah nggak berharap semua itu pulang ya. Ya yang Kalau setidaknya Sancho, kejual. Rashford ya Kejual lah biar dapat duit lah. Iya udah sana jual aja lah. Gua Jadi nggak- bisa beli pemain. nggak peduli gitu. Dimana kemarin ya selain menang lawan Liverpool, Garnacho-nya kayak gitu. Diganti babak pertama karena ya gitulah lawan Nottingham. Ya makanya Terlalu kacau ya. gua udahlah move on. Kita mainin pemain-pemain ya kayak model Kunya gini. Maksud gua yang siapa ya, Ferguson tuh bilang, lu kalau mau ngelihat pemain ini mentalnya kuat atau enggak, lihat waktu dia main di Anfield. Oke. Ya lu lihat Sen Lammens ini main kedua, mental mantap GG sih. ya kan. Kunya, Bumo. Jadi gua ngelihatnya ini pemain-pemain dengan mental yang Yes. oke gitu loh. Tinggal udah build on top of itu aja, dan udahlah fans nggak usah terlalu kritisin apa Yang nggak penting lah. yang nggak penting gitu loh. Aduh kenapa Maguire main lah, golin kan. Golin. Gitu. MVP lagi ya. Iya, makanya buat gua nggak usah pusing lah. By the way, kemarin gue lihat 6 gol terakhir Maguire semuanya clutch. Semuanya it's either menangin di menit terakhir atau nyeriin. Cuman ada satu yang di akhir babak pertama. Gitu loh. Jadi Emang mental dia mental sih, sih. mental ya gue fighter. akui barusan Romano juga bikin tweet ya. Iya. Gitu loh, mengapresiasi mentalnya ya. Maguire. Lu kalau jadi dia ya susah juga sih bangkit ya. Banyak pemain ya hancur-hancuran juga kan, Rashford apa segala macem. Bener. Ini orang bisa bangkit Hebat lagi sih menurut gua sih. dari dikata-katain, Dari Leicester pertama udah juara, masuk MU habis kan habis dikatain. habis itu Gila. ban kapten dicopot, ya kan. Tapi menurut gua ya apakah dia di levelnya Van Dijk waktu ininya, enggak. Tapi apakah dia good servant, good ini ya iya. Apakah MU bayarnya overprice, iya gitu ya. Tapi menurut gua ya sudah lah, maksudnya dia serve the purpose. Semoga dia bisa jadi jembatan buat yang muda-muda Euro dan League bisa maju lah. Bener. Tapi untuk dia sebagai inti Ya, Inggris nggak usah gimana? lah. Enggak, bukan. Oh, buat timnas Inggris. Timnas Inggris. Ya harusnya masih Masih bisa oke ya? lah, lawannya Guehi kok. Iya. Gitu kayak buat gua kan terakhir Euro itu Guehi tuh. Iya Back-back-nya betul. kan. Buat gua kalau lawannya Guehi Masih bisa dapet lah ya. Maguire lah. Dapat spot lah. Maguire itu bisa pegang bola, bisa passingnya bagus loh. Bukan cuman defender doang. Gitu. Jadi gua melihat seharusnya sih masih bisa banget. Yes. Jadi lawan Brighton prediksi Menang dong. Di kandang Brighton ya tapi ya. Balik lagi ya. lupa gua. Coba sambil cek dulu ya bentar ya. Biar nggak ini. Gua prediksi tetap seperti biasa 3-0. Sik. Harusnya bisa. Oh enggak, di Old Trafford. Oh, di Old Trafford ya. Ya, bisa apalagi di Old 3-0. Trafford. 3-0. 3-0, cuman berharap jangan aneh-aneh aja. Oh, by the way, Welbeck lagi bagus banget. Itu dia. Lagi lumayan gacor. Ya, hopefully kita nggak aneh-aneh lah gitu menurut gua. Pemain sih kayaknya masih sama ya starting line up ya. Yang nggak tahu ya Maguire. Mungkin ini Maguire kan khusus Special Kalau- occasion ya. special occasion karena kan butuh menang dari set piece, ya kan, butuh menang dari apa dan terbukti kan. Gitu loh. Tapi mungkin lawan Brighton balik Delik Euro, Iya. Luxio. Kalau bisa Luxio ganti Mazraoui atau Martinez mungkin oke juga
gitu ya. Ya, gue berharap Dalo diganti Dorgu lah. Gitu. Tetep ya. Tetap itu pemain paling paling hancur gitu. Tengah gue nggak ada masalah. Kemarin Ugarte dimainin bagus. Iya. Gitu loh. Mau Casemiro juga oke. Ya Bruno aja yang menurut gue agak jelek. Tapi kan sekarang Amorim udah berhasil berani ganti dia, berarti kan udah ada. Ya kita lihat Udah nih ada. besok. Tinggal Sesko lah. Gue berharap Sesko Kunya bisa nyetel. Selama Kunya sama Bemo sama Mandagi fit, mungkin Sesko pasti akan jadi cadangan sih. Sebenarnya yang gue sayang Obi Cidowi sih. Iya. Dia diturunin Feeling ke gua Udah 3 ya, lagi iya soalnya even Zirkzee aja nggak dapet tempat. Betul. Padahal Zirkzee menurut gua untuk backup Bruno atau Iya, gue sayang ya, sih. depannya. Cuman kalau lu tanya gue, kayaknya Januari Zirkzee-nya cabut, Obi masuk ke ini lagi deh. Karena Emang Zirkzee mau cabut? Belum tahu. Ya. katanya kan kemarin udah ngoceh-ngoceh. Soalnya ini intinya ini pemain-pemain sekarang tuh lagi Pengen pada main ini banget lah. karena mau Piala Dunia. Betul, pengen dapat spot ya. Iya, jadi menurut gue kalau dia nggak dimainin terus sih Januari dia cabut sih. Lu lihat ada bloopersnya nggak kemarin lawan Liverpool? Apa tuh? MU crossing, kena kaki Van Dijk, kena muka Kerkes. Oh, oke. Benar. Ngakak banget sih gue lihat itu. Tapi Ada yang ini juga kan kontroversial. Amat handball. Oh iya. Tapi memang sebenarnya itu lagi defensif. Cuman kan lagi langsung pada bilangnya, si Michael Oliver. Biasa lah. Ayo udahlah, Liverpool lu di awal-awal lu dibelain terus anjir. Iyalah. Enggak, the fact that 8 menit injury time aja itu udah aneh. Iya sih. Orang nggak ada apa-apa. Kalau yang di awal, gue make sense sih. McAllister cedera kepala. Ya, nambahnya lama. Yang kedua apaan? Kenapa tiba-tiba 8 menit? Nggak ada yang sampai selama itu buang bola. Iya, pokoknya nih setiap Liverpool ngejar ketinggalan 8 dikasih poin. 8 menit gue bilang bener-bener kurang ajar. Gitu. Untung Kunya ya itu Premier League proven sih. Dia body dia nggak tahu keram beneran apa. Iya, time wastingnya. Iya, time wastingnya ini pinter lah. Maksudnya gitu. mulus gitu. Dan lu kalau mau lihat yang unik, Amorim waktu prit mukanya ada kayak ada sedikit gitu loh ya. Itu yang gue berharap dia bisa build momentumnya. Tapi ini yang membuktikan, gue bilang Amorim batu, ternyata enggak kok. Iya enggak. Ya maksudnya batu kan sebenarnya baru 2-3 pertandingan ya. Iya, gue lihat dia berubah kok. Cuman ya kalau lu lihatnya starting line up, cuman lihatnya materi pemain di starting line up. Gak lihat pas gameplay beneran ya. Pas defense gimana, pas gimana ya, lu nggak bakal bisa. Orang starting line up-nya MU gak banyak pilihan. Iya, mau masukin siapa lagi sih? Lu gitu, gitu aja. Gitu loh. Jadi gue nggak merasa itu. Kita support terus Manchester United kita sampai mati. Sampai mati pasti. Hopefully lawan Brighton bisa menang. Betul. Kalau lawan Brighton menang mungkin kita bisa naik peringkat, mungkin udah 5-6 gitu ya. Dilihat yang lain juga kan gak konsisten gitu ya. Abis Champions lagi. Tapi Liga Inggris lagi gila. Klub Inggris menang semua ya. Menang gede. Arsenal juga si Gyökeres ya lagi golin. Ya. Yang sedih justru tim-tim ini, Wolves, West Ham lagi hancur-hancuran kacau ya mereka. Kacau. Ya lu jadi Wolves, tadinya lu gol cuma dari Kunya sama Ait Nuri, dua-duanya diganti, dijual nggak ada gantinya, ya lu berharap apa? Yang gila sih itu tuh yang kemarin golin ke gawang MU. Siapa? Sunderland punya striker yang apa sih namanya, yang orang Brazil kali orang. Yang mana? Yang dada terus shoot itu loh. Thiago ya itu. Kemarin golin lagi. Iya, Thiago jago. Gitu. Kayak itu tipe-tipe striker papan tengah yang target man badak. Jago golin aja gitu. Sama sih itu. Menurut gue sih lagi oke. Siapa? Woltemade itu loh. Oh iya, Newcastle. Nice golin terus. Itu pemain tinggi tapi gocek-goceknya anjir. Iya. Golnya ini. Iya, gila. Gitu. By the way, transfer window is approaching. Yap. MU katanya kemarin rumornya mau beli Steeler. Pernah lihat nggak? Nggak. Ini dia gelandangnya Stuttgart. Oke. Dibilangnya adalah the next Toni Kroos. Oke, berarti cari passer gitu ya. Passingnya oke banget. Cuman nih kalau MU zaman dulu nggak dibeli nih. Karena nggak main dari tengah. Bukan. Apa? Karena secara
visual dan kurang oke. marketing kurang oke, Sumbing. Gue tahu. Nah. Gue tahu. Ya dulu Wonderkid ya. Iya, gitu. Jadi ini tapi gue lihat mainnya sih keren gitu. Ya kalau ini gue mendingan beli dia sih daripada Baleba. Baleba beneran hancur loh abis ini. Cedera Nah, ya, abis gimana? itu ya. Bukan abis nggak jadi ke MU. Nah, gue cuman mikirnya gimana lu masuk ke MU anjir. Bener. Kena tekanan Kena mental sebegitu ininya. Nah kan minggu depan lawan dia. Iya, kita lihat aja. Gitu. Gue sih nggak ini mendingan si Steeler ini gue suka sih. Kayak bener-bener kayak Toni Kroos. Ngoper-ngopernya tuh bagus dan beli Semenyo sih. Gue pengen Semenyo sih harus sih. bener-bener atau ya nggak ada lagi sih back sayap yang bisa maksudnya dengan skemanya MU kan butuhnya back sayap. Betul. Wing Yang back. biasa kan yang kalau sekarang fullback kan yang benar-benar back sayap bisa sampai ke depan bisa nyundul bisa kemarin tuh golnya Bournemouth dia sundul temennya ini gitu-gitu loh bisa di dalam kotak penalti lah bisa apa. Gila. Ya gue sih pengennya benar-benar dia sih kalau bisa gitu. Cuman ya kayaknya harganya jadi lebih naik mahal. pasti karena dia masih proven banget sampai sekarang. Gitu. Oke, apalagi kita bahas? Cukup? Timnas sudah bye-bye. Ya itulah ya kalian denger rantingnya gue 30-an menit tentang Timnas 50 menit ya? 50 menit. 50 menit ngomong sendiri tentang Timnas, lu bayangin ya seberapa cintanya gue sama Timnas. End of a chapter, let's see apa yang bisa kita iniin, kita lihat pelatih selanjutnya siapa. Gue sih nggak berharap terlalu banyak, nggak usah nama-nama gede lagi lah. Menurut gue, habis ini kan kita Piala Asia. Gue lebih mending pelatih yang udah proven di Asia. Oke. Yang ngerti, oh ya nih begini main apa Bahrain mainnya begini, Arab mainnya begitu. Karena itu yang menurut gue lebih penting sih daripada ini pelatih-pelatih Belanda yang tidak pernah mengerti kulturnya Asia ya. Kultur Asia. Dan abis itu lihat gak dia di podcast si Alex Pastur Iya, dia malah bilang emang dari awal ini udah target impossible. Gue bilang ya ngapain lu ambil Iya betul ya, dapat duit pesangon. Sialan, gue bilang. Enak juga sih. Terus tainya adalah padahal tadi gue respect sama ini orang, gue berharapnya dia yang gantiin dia, tapi ini sih udah not respect gitu loh, udah habis ini orang. Kalau dia masuk juga bakal dikena tekanan yang sama juga sama Kluivert gitu. Jadi buat gue udahlah ngomong kosong. Menurut gue ya harus cepat dapat pengganti dan langsung move on lah. Maksudnya mumpung jadinya udah banyak waktu nih. Masih 1,5 tahun ke Piala Asia. Betul. Hopefully ya gue sih berharapnya bahkan itu pelatih Vietnam yang dulu yang Korea juga nggak apa-apa, Park Hang-seo itu kayak apalah pokoknya pelatih-pelatih yang udah proven di Asia aja menurut gue itu yang bakal bikin kita jadi lebih maju lah, lebih maju karena kan nextnya Piala Asia. Betul. Ya World Cup-nya kan masih jauh ya. Naikin rankingnya pelan-pelan deh. Iya itu yang menurut gue harapannya. Ya gue cuman berharap udahlah jangan jadi timnas STY. Oke, betul. Gak usah balik ke mantan ya. Gak usah seakan-akan kayak STY ini gitu loh. Karena abis ini kalaupun dia masuk lagi, mendingan dia udah selesai sebagai legend. Betul, menurut gue. Jadi masuk lagi dia bahaya. Bisa malah jadi bulan-bulanan, bisa jadi apa gitu. Menurut gue sih kalau gue jadi STY. Gak usah ambil. Katanya by the way dia itu gak dipecat. Jadi gajinya tetap dibayar sampai kontraknya habis. Ya waduh, sih, ya udahlah. Ya udahlah. Ngapain sih? Oh makanya ada akademi juga ya deh. Iya kan? Gitu. Jadi buat gue udahlah lu gaji buta, udah terima aja, udah nggak usah ini cari pelatih yang inilah pelatih Jepang mungkin. Ya boleh sih. Ya kan? Betul, kita udah harus ya maksudnya Jepang kan lebih. Soalnya Indonesia tuh ini sama Jepang tuh banyak ininya kan kayak wasit kan kita kerja sama Jepang gitu loh. Jadi pemain-pemain Indo juga banyak yang di liga. Iya. Udahlah pemain-pemain please fokus ke klub masing-masing, karir kalian masing-masing. Get back to timnas dengan karir yang lebih oke. Lihat Calvin Verdong. Itu yang gue berharap lu lihat lah. Maksudnya di klubnya gacor waktu di timnas juga gacor kok. Ya, gitu ya jangan ini dan cuman ini doang ya. Jangan pindah ke Liga Indonesia cepet-cepet. Itu dia. Ya, jadi udah lu main di luar nih karena gue udah lihat nih ya kan Rafael Strike, Reinders, Tom Hay. Iya, pada ke Indo ya. Jangan balik cepet-cepet gitu ya dan ya moga-moga kita bisa inilah ya. Dan semoga U19 Indo konsisten ya. Karena menurut gua lumayan lah bibitnya.
Gue cuman berharap ini. Gue nggak berharap pembinaan di lokal lagi. Cuman gue Keluar berharap lah. mereka keluar. Betul. Gitu loh. Lu umur 19 tahun semua keluar gitu ya. Lu lihat Jepang lah. Kemarin tuh ada tuh tweetnya. Tahun 94 Jepang semua pemainnya main di Jepang. Terus yang Terus sekarang sekarang udah semuanya keluar. main di Betul. luar gitu loh. Kayak itu yang gue harapannya jangan main di. Jadi mindset bolanya tuh udah kebuka banget Betul, gitu ya. dan dengan culture luar, dengan profesionalitas luar, dengan intensitas luar, udahlah gitu. Kalau lu ada waktu nonton interviewnya Tristan Alif. Kalau lu ingat Tristan Alif dulu Messi-nya Indonesia, sekarang dia umur 21 tahun udah nggak main bola, Udah nggak ya? jadi coachnya di Sintayong Academy. By the way kemarin gue main padel sama dia. Buset. Ngobrol-ngobrol dong ya. Ya nggak terlalu banyak ngobrol gitu, tapi habis itu tiba-tiba dia di interview itu, dan itu insightful banget sih gitu loh. Kayak memang dia katanya mau bikin program untuk bikin anak-anak Indonesia bisa keluar Yes. gitu, umur Semoga 18 bisa tahun ya. keluar. Ya udahlah, maksudnya kalau lu ngarepin, karena lu ngarepin pembinaan di Indonesia, harus ingat Indonesia tuh gede. Betul. Lu mau bikin kompetisi aja susah lah. Maksudnya lu bisa jamin kompetisi di Jakarta sama bagusnya dengan kompetisi di NTT misalnya. Iya. Susah banget. Tapi padahal kan belum tentu di NTT nggak ada pemain. Padahal ada berprospek. Iya. Jadi kalau pemain gua bertalenta gitu ya udah, memang jalurnya sementara ya menurut harus gua. keluar. Jalurnya adalah di scout ke timnas U, abis itu udahlah Marcelino kayak gitu-gitulah, keluar lah gitu loh. Jangan Aussie kemana gitu ya. jangan di Indo lah. Jangan di Indo. Ya, itu aja. Gue berharap timnas Indonesia lebih bagus. Ingat, Yes. jangan ada perpecahan. Kemarin gue bilang siapapun yang mendukung persatuan timnas, gue dukung. Yang mendukung perpecahan, udah nggak usah ada di Benar. timnas lagi. Yang penting Garuda di dadaku lah. Garuda di dadaku, timnas juga sampai mati. Oke, itu aja. I'll see you next week. Hopefully minggu depan kita juga dengan Masih vibes yang happy. lebih menyenangkan. Oke? Sip. Sip. Thank you. Thank you See guys. bye. Oh, jangan lupa kita nggak pernah ngomong. Please like and subscribe. Kita nggak pernah ngomong itu Iya, boleh. Like, subscribe, Share, comment, share. Kalau bisa klip-klipin video-videonya supaya channel kita makin maju lagi. Kembali lagi kita maju pelan-pelan, kita nggak ada terlalu bagaimana. Kita mau maju pelan-pelan, konsisten dulu. Hopefully kita bisa makin bagus nextnya. Yes. Ya. Amin. Please supportnya. Oke, thank you guys. Bye.